السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Kisah 8 bayi yang pernah bicara dalam buayan. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Dia berkehendak maka pasti sesuatu itu akan terjadi. Sebagaimana yang akan saya kisahkan berikut, ada beberapa bayi yang masih dalam gendongan sang bunda yang lumrahnya belum mengerti bahasa apalagi mengucapkannya. Namun atas kehendaknya sang bayi-bayi tersebut dapat berbicara selayaknya manusia dewasa untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada kaumnya. Subhanallah. Berikut ini saya kisahkan ada 8 bayi ajaib yang pernah bicara dalam buayan atau gendongan bundanya. Pertama, Nabi Isa alaihi salam. Dikisahkan dalam Al-Quran, setelah Nabi Isa alaihi salam lahir, Siti Maryam menggendong sang bayi menemui kaumnya. Namun, di depan mereka, Siti Maryam malah mendapat tuduhan keji. Sebagaimana dalam ayat, "Hai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Quran Surat Maryam, 19, ayat 29 dan 30. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, sebagaimana dalam ayat, "Bagaimana kami berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Tiba-tiba Nabi Isa, bayi, menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia akan menjadikanku seorang nabi." Quran Surat Maryam, 19, ayat 29 dan 30. Kedua, bayi yang dianggap sebagai anak Juraij. Dikisahkan, Juraij sendiri seorang syali ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Sayangnya, ia pernah membuat ibunya kesal. Kesal karena sudah 3 kali datang untuk menjenguknya, tapi selalu gagal. Pasalnya, Juraij sibuk dengan sholat dan ibadahnya. Akhirnya sang ibunda berdoa dan doanya dikabulkan Allah. Dalam doanya, ia memohon agar dia tidak mencabut ajal Juraij sebelum diperlihatkan kepada wajah wanita pezina. Allah pun memperkenankan doa sang bunda. Juraij didatangi seorang wanita yang menawarkan diri kepadanya. Wanita itu mencoba menggodanya. Namun, Juraij menolak. Akhirnya, wanita tersebut tidur dengan seorang pengembala kambing dan melampiaskan nafsu dengannya. Beberapa waktu kemudian lahirlah seorang bayi. Saat si perempuan ditanya, "Bayi itu dari siapa?" Ia menjawab, "Dari Juraij." Akibatnya, orang-orang pun marah lalu mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya. Tak hanya itu, mereka juga memerintah Juraij turun lalu mencaci makinya. Melihat demikian, Juraij pun mengambil wudhu lalu sholat. Usai sholat, ia menemui sang bayi lantas bertanya, "Siapakah ayahmu sebenarnya, hai bayi?" Tak disangka, si bayi bisa menjawab, "Penggembala kambing." Demikian sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim. Berkat kesalehan dan ketakwaannya, Allah menyelamatkan Juraij. Dia membuat sang bayi bisa bicara dan memberitahu siapa ayah sebenarnya. Dia kabulkan doa sang ibunda. Dia selamatkan pula Juraij dari tuduhan. Ketiga, bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Dikisahkan ada seorang wanita Bani Israel yang menyusui anaknya. Kemudian melintaslah seorang pria berkendara berpenampilan gagah nan tampan. Wanita itu kemudian berdoa, "Ya Allah,
jadikanlah anakku seperti dia." Saat itu juga si anak melepas susu ibunya dan menghadap kepada pria berkuda itu sambil berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Setelah itu, ia kembali menyusu kepada ibunya. Kemudian melintas lagi seorang pelayan perempuan. Wanita menyusui itu kembali berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia." Sang anak lagi-lagi melepaskan susu ibunya lalu berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Mendengar demikian, ibunya bertanya, "Mengapa ingin seperti itu?" Si anak menjawab, "Pengendara itu seorang penguasa zalim, sedangkan pelayan perempuan tadi sudah dituduh orang-orang mencuri dan berzina, padahal ia tidak melakukannya." Demikian yang diriwayatkan Al-Bukhari. Keempat, bayi yang memberikan kesaksian atas ketidaksalahan Yusuf. Dalam Al-Quran disebutkan, Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh istri Al-Aziz yang bernama Zulaiha. Namun, Nabi alaihi salam menolak bujuk rayunya. Alih-alih tergoda, beliau berusaha lari keluar kamar, namun bajunya ditarik hingga terkoyak dari belakang. Keduanya pun mendapati Al-Aziz di depan kamar. Untuk menutupi keburukannya, Zulaiha balik menuduh Nabi Yusuf alaihi salam, sebagaimana dalam ayat, "Apa pembalasan bagi orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Kemudian, Nabi alaihi salam menyampaikan apa adanya, "Justru dia yang menggodaku dan menundukkan diriku." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Quran Surat Yusuf 12, 25 dan 26. Keluarga Zulaiha yang memberi kesaksian dimaksud adalah putra pamannya yang masih bayi, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Sa'idi ibn Jubair, dan Al-Dahak, dan dimuat dalam tafsir Al-Tabari. Kelima, bayi Masyithah saat Masyithah sendiri akan dilemparkan ke dalam wajan panas. Dikisahkan, Masyithah adalah juru sisir anak Fir'aun yang beriman kepada Allah. Suatu ketika, keimanannya diketahui oleh Raja Mesir itu. Dia pun geram dan kemudian menyiapkan hukuman untuknya. Namun, Masyithah tak gentar walau diri dan anak-anaknya harus dimasukkan ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Allah pun meneguhkan keyakinan Masyithah melalui anak bayinya. Dia tunjukkan satu kuasanya. Dia berikan kemampuan bicara kepada sang bayi, sehingga mampu mempertebal dan meneguhkan keimanan Masyithah. Kala itu, sang bayi yang belum saatnya bicara, tiba-tiba buka suara. "Wahai ibu, masukkanlah dirimu. Sebab, siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat." Demikian berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Keenam, bayi seorang ibu di tengah asyabul uhduds. Uhdud sendiri adalah celah besar memanjang di tanah seperti parit. Jadi asyabul uhdud adalah orang-orang yang membuat parit. Di dalamnya mereka menyalakan api untuk membakar orang-orang yang beriman kepada Allah. Di antara yang akan dilemparkan ke dalam parit yang menyala itu seorang ibu yang membawa bayinya. Sang ibu sempat menunda dirinya masuk ke dalam parit. Namun, bayinya segera meyakinkan, "Wahai ibunda, bersabarlah, sebab engkau berada di jalan kebenaran." Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim. Ketujuh, Nabi Yahya ibn Zakaria, alaihi masalam. Al-Dahak menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Nabi Yahya ibn Zakaria, alaihi masalam juga bisa berbicara saat dalam buayan,
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Salabi. Kedelapan. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sirah Al-Waqidi, disebutkan bahwa pada awal-awal kelahirannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bicara. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Siti Halimah adalah wanita pertama yang menyapih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecil bicara. Begitu disapih, beliau mengucap, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asyila. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Demikian bayi-bayi yang pernah bicara dalam buayan ibunya, sebagaimana yang disarikan dari kitab Syarh Al-Qustulani. Wallahu a'lamu bis-shawab.